Kalau saja Pak Darman tahu kemana langkahnya akan membawanya malam itu, mungkin ia akan memilih bermalam di ladang sawit, meski dengan segala risikonya. Pak Darman adalah seorang pekerja sawit asal Jawa yang merantau ke Kalimantan Selatan. Sudah hampir 5 tahun ia tinggal di kawasan perkebunan sawit yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Hari itu, pekerjaannya sedikit molor hingga ia harus pulang lebih malam dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan, hanya suara jangkrik yang menemani langkah kakinya di jalan setapak menuju mes pekerja. Tapi malam itu rasanya berbeda. Jalan yang biasanya terasa familiar kini terasa asing, panjang, dan penuh bayangan yang bergerak aneh di sela pepohonan. Saat itulah, di ujung jalan yang gelap, Pak Darman melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya, sebuah gerbang besar dari kayu tua penuh dengan ukiran terlihat mewah. Ia berhenti sejenak, bingung. Bukankah di sekitar sini tidak ada pemukiman lain? Namun rasa penasaran mengalahkan logikanya. Pak Darman melangkah masuk melewati gerbang itu. Di baliknya pintu tersebut terbentang sebuah kota kecil. Jalan-jalannya terbuat dari batu, dengan rumah-rumah tradisional berdiri rapi di kiri dan kanan. Tapi ada yang aneh. Kota itu sunyi, tidak ada tanda kehidupan. Pak Darman terus berjalan, matanya mengamati setiap detail. Ada bau aneh yang menyengat di udara, seperti dupa bercampur sesuatu yang busuk. Di tengah kota, ia melihat seorang wanita berpakaian adat berdiri membelakanginya. Ia ragu, tapi memberanikan diri bertanya. "Bu, maaf ini daerah mana ya?" ditanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Perlahan, dia menoleh. Wajahnya kosong. Tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit putih pucat yang mengerikan. Pak Darman terpaku, tubuhnya kaku seperti membatu. Tapi ketika wanita itu melangkah mendekat, ia tersadar dan berlari secepat yang ia bisa. Ia mencoba mencari jalan keluar, tetapi gerbang yang tadi ia lewati hilang. Ia hanya berputar-putar di antara rumah-rumah kosong yang tampak semakin menyeramkan. Lalu, ia mendengar sesuatu. Suara bisikan halus di sekelilingnya, semakin lama semakin jelas. "Kau milik kami, jangan pergi Darman." Pak Darman memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ia membaca doa yang ia ingat dari masa kecilnya, berharap apapun yang ada di kota ini tidak akan menyakitinya. Namun, suara bisikan itu semakin keras, seperti menusuk telinganya. Di tengah kepanikannya, ia melihat sosok lain. Seorang pria dengan pakaian kumal berdiri jauh di depannya. Mata pria itu hitam seluruhnya, tanpa cahaya kehidupan. Ia hanya berdiri di sana, tapi auranya membuat Pak Darman merasa dadanya sesak. Pak Darman mengingat pisau kecil yang selalu ia bawa untuk memotong sawit. Dengan tangan gemetar, ia mencengkeramnya dan menusukkan pisau itu ke tanah sambil terus membaca doa. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Ketika ia membuka mata, ia sudah berdiri di jalan setapak menuju mes. Langit mulai terang, tanda fajar segera tiba. Kota itu hilang, seperti tidak pernah ada. Tapi Pak Darman tahu, ia tidak berhalusinasi. Sampai sekarang, ia sering terbangun di malam hari, mendengar suara bisikan yang sama. Dan setiap kali melewati jalan itu, ia merasa ada sepasang mata yang terus mengawasinya.